Uh, Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Manurung dengan NIM 11S24031 dan rekan saya Manuel Serai dengan NIM 11S24016. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau mengumpulkan data atau wawancara perihal untuk membuat prototipe sistem pesanan sistem makan di atau sistem untuk jajan atau memesan makanan di kantin. Jadi di sini terdapat dua narasumber kami. Pertama Daniel Chanturi dan Johan Samosir. Oke, mungkin pertanyaannya bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, jadi pertanyaan di sini, seberapa sering kalian makan di kantin dan biasanya pada jam berapa kalian makan di kantin? Ya, jadi kalau kalau saya itu sangat jarang jajan di kantin, dan kalau jajan pun itu biasanya sekitaran jam 3. Oke, kalau saya paling bisa seminggu itu di 2 atau 3 kali ya, bisa dihitung karena saya lumayan bisa dibilang cukup sering jajan. Dan untuk jamnya paling sama juga kayak rekan Johan, jam-jam kosong biasanya di jadwal di Indonesia itu jam-jam kosong biasanya di jam-jam 10 sampai 12, jam 1 sampai jam 3 mungkin. Terus di sini ceritain dong terakhir kali kamu makan di kantin, dan gimana pengalamannya dari awal sampai dapat makanan. Apakah dan bagaimana yang paling bikin frustasi atau buang waktu? Jadi singkatnya gini, kayak terakhir kali kamu makan di kantin dan gimana pengalaman kalian, terus bagaimana yang di bagian mana yang bikin kalian frustasi dan buang waktu? Ya, jadi menurut saya kalau di kantin itu yang bikin waktunya itu di bagian ngantri ya. Jadi itu ngantri makannya itu dia lama lama sekali, dan makanannya itu juga nyampe lama sekali. Jadi menurut saya itu bagian yang paling membuat saya frustrasi. Oke, kalau dari saya karena saya nih tadi baru selesai beli makan juga di kantin di kantin Del ya. Mungkin yang menurut saya yang buat lama ya mungkin yang pertama karena ngantrinya, terus yang kedua kita nggak tahu pesanan kita itu udah dibilang atau udah dipesan atau belum, selesai atau enggaknya kalau nama kita nggak dipanggil gitu. Jadi seandainya kasirnya lupa kan kita bingung juga gitu. Itu sih yang buat makan waktu lama, dan kita harus terus berapa menit sekali kita masa harus datang ke kantin buat mastiin ke kasir buat mastiin udah selesai belum, udah selesai itu kayak kita waktu banget gitu. Terus kalau misalnya lagi buru-buru gitu, biasanya kalian itu ngapain? Tetap antri atau cari alternatif lain? Kalau saya sedang buru-buru udah lapar kali, itu cari alternatif lain sih untuk makanan. Oke, kalau saya sendiri ya karena saya datangnya ke sana pas jam kosong ya, dan jarang terburu-buru, paling ya saya enjoy aja nunggu gitu. Paling mungkin kalau ada mendadak ya saya bilang aja nanti sama kakak yang jaga atau kasirnya buat dikit dulu makanannya, nanti saya balik lagi buat ngambil, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bisa kami simpulkan dari jawaban dari narasumber data itu, terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu antrian, betul. Terus tidak adanya pemberitahuan apakah pesanan kita sudah dikerjakan atau sudah selesai atau bagaimana kan. Oke, jadi di sini kami mencoba untuk membuat sebuah prototipe untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi seandainya kami membuat prototipe itu, apakah akan sangat berguna, apakah berguna untuk rekan-rekan sekalian, dan apakah kalian akan menggunakannya seperti itu? Alasannya apa? Oke, saya dulu rekan ya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin dalam rancangan prototipe yang saudara bilang ya mungkin sangat berguna, karena yang pertama mungkin di rancangan prototipe ini kita bisa melihat mungkin aplikasi yang bakal dirancang lah, bisa dibilang kita lebih gampang buat melihat atau memesan lah dari makanan yang bakal kita beli. Terus mungkin kalau ada fitur kayak sedang dikerjakan atau mungkin sedang dibuat gitu, bisa kita juga paham gitu lah, atau mungkin sudah selesai jadi kita bisa menuju ke kantin buat ngambil makanan, kurang lebih seperti itu. Dan itu mungkin menurut saya sangat bermanfaat lah. Menurut saya juga sangat bermanfaat sama ya, karena menurut saya aplikasi ini bisa menyelesaikan masalah dalam mengantri di dalam pemesanan makanan kantin, sehingga mahasiswa itu
menjadi hemat waktu, dan waktu untuk mengantri itu dia bisa digunakan untuk melakukan kegiatan lain yang bermanfaat bagi mahasiswa. Oke, mungkin sekian wawancara pada kali ini, dan kami sudah menyimpulkan apa masalah utamanya dan fitur up dan bagaimana nanti prototipe yang akan kami buat dari masalah yang ada. Mungkin akan kami lanjutkan untuk membuat prototipenya.
Oke, jadi di sini kami sudah membuat prototipe sesuai dengan masalah yang sudah kami kumpulkan dari para narasumber. Di sini sudah terdapat prototipenya, para rekan-rekan sekalian. Seperti kita lihat, ini adalah salah satu prototipe yang kami buat mengenai kantin militer karena kita sudah detailkan. Oke, di sini terdapat 4 navigasi barnya, yang dimana itu ada beranda, menu, keranjang, dan pesanan saya. Oke, jadi pada navbar beranda ini terdapat judul apa ini namanya? Ya, itulah judul aplikasinya Kantin Del. Terus di sini terdapat ucapan selamat datang untuk usernya. Di sini terdapat pesan dulu baru ambil nanti, yang dimana kita bisa pesan dulu lewat aplikasinya nanti, kemudian kita ambil nanti seperti itu. Jadi di sini juga terdapat berapa antriannya untuk kita ketahui supaya bisa meminimalis waktu kita, bisa manajemen waktu kita dengan baik. Apa kita masih worth it untuk antri atau tidak. Kemudian estimasi juga masih ada di sini, terdapat estimasi. Jadi di beranda ini terdapat menu yang populer hari ini, yang dimana di sini penjualan yang tertinggi lah, yang paling laris seperti itu. Jadi, seperti yang kita lihat di sini di sini juga terdapat apakah menu tersebut masih tersedia atau tidak. Contohnya pada nasi goreng spesial ini tersedia dan juga terdapat harganya. Kemudian di sini mie ayam bakso terdapat harga dan bisa kita lihat berapa porsi lagi yang tersisa seperti itu. Kemudian di sini juga ada nasi ayam goreng dan untuk stoknya sudah habis seperti itu, bisa kita ketahui di fitur beranda ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fitur navigasi barnya ke menu. Di sini kita bisa mencari menu yang ingin kita pesan. Di sini terdapat search barnya, kemudian jenis-jenisnya, apakah kita mau nasi, mie, snack, minuman, dan lain-lain. Seperti itu. Terdapat juga di sini stoknya, apakah tersedia atau tidaknya. Juga terdapat tombol pesan jika ingin memesan. Mungkin cukup sekian untuk menu. Selanjutnya ke keranjang. Untuk di keranjang ini, pertama kan kita udah cari di fitur menu kan apa yang mau kita pesan gitu. Nah, kita masukkan ke keranjang. Kita masukkan ke keranjang. Nah, di keranjang inilah nanti ditampilkan total atau semua total apa yang ingin Anda belanjakan seperti itu. Hanya sama apa aja produk-produknya seperti itu ya. Di sini juga ada lokasi pengambilannya nanti di mana di Kristal sini. Kemudian nama pemesannya siapa, estimasi pesanan Anda siap itu berapa menit seperti itu. Dan di sini juga terdapat metode pembayaran, ada QRIS dan transfer bank seperti itu. Oke. Selanjutnya pada di sini setelah kita pesan tadi, nah kita bisa lihat status pesanan kita apakah sudah ready atau tidak. Di pada navigasi bar pesanan saya ini terdapat statusnya atau runtunannya itu. Contohnya kode pesanan kita itu A07 nasi goreng spesial ST dan nasi goreng spesial dan ST manis. Nah, kita bisa lihat di sini apakah pesanan kita sudah diterima, sudah masuk ke list orang itu atau tidak, apakah sudah dikerjakan, apakah sudah siap untuk diambil atau tidak. Nah, jika sudah siap diambil maka muncul aplikasi seperti ini, sudah bisa diambil di fitur pesanan saya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari prototipe yang kami buat. Nah, kami mengharapkan masukan dari rekan-rekan sekalian untuk perbaikan. Tiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi. Apakah teman ada memiliki saran atau menemukan masalah dari prototipe yang kami kerjakan? Mungkin Kang Johan, silakan. Ya, jadi menurut saya ini kan ada plus pesan kan. Kalau kita mau memesan sesuatu itu kan dia di sini agak ambigu ya pesan itu, karena di sini ada keranjang sama pesanan saya. Karena biasanya kan kalau di aplikasi pemesanan itu dia kan kalau misalnya kita pesan makanan dia pasti masuknya ke keranjang kan. Tapi di sini kan nggak keranjang dia karena ada pesanan saya. Jadi ini juga bisa juga masuk ke pesanan saya. Jadi menurut saya ini diganti jadi plus keranjang saja karena dia biar tidak ambigu. Oh, berarti ini di apa ya, diganti jadi plus keranjang. Jadi plus keranjang.
Ya. Mas, Kira-kira itu saja dari saya. terima kasih teman. Apa ada lagi teman? Yang pertama mungkin saya ingin tadi kalau pas masuk ke prototipe pertama, kalau kita masuk ke aplikasi, kita masuk contohnya milih ke bagian menu. Nah untuk kita profesi atau balik ke bagian sebelumnya ke bagian beranda kayak gimana? Nggak ada profesinya kan? Saran saya ya tambahin aja profesi bagian atas mungkin kayak tanda back gitu kembali. Misalnya saya buat seperti ini, apa nggak bisa? Boleh, gitu juga boleh. Atau mungkin kanan kiri bisa kan? Oh, iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Udah gini sih bagus. Terus ada di lagi? bagian keranjang ya kalau nggak salah. Keranjang yang ini di bagian transfer bank. Kan di sini kan metode pembayaran udah bagus sih menurut saya QRIS. Terus bayar sekarang mungkin bayar di tempat sama transfer bank BNI. Nah kita bingung nih kalau seandainya dia BRI gimana kan? Oh, iya. Nah itu mending dibuat transfer bank ini umum. Tapi dia bisa opsi lain bank apa aja yang dipilih gitu. Berarti ini Jangan mencakup satu iya, aja gitu loh. berarti untuk mencakup semua ya. Hmm. Berarti ini diganti nanti. Ke ya, Jadi jika diklik dia langsung muncul bank lain gitu kan? iya bank lainnya. Ini berarti semua bank berarti. Mungkin itu aja sih saran dan solusi dari saya juga dan dari kami berdua juga. 3. Apa ada lagi masukan atau saran teman? Ini udah cukup sebenarnya cuma 3 tadi sih yang kita ketik permasalahannya yang mungkin agak ambigu ya di sini. Iya, agak bermasalah itu cuma tiga tadi saja. Jadi ya mungkin untuk sekarang harusnya udah pen-pen aja udah bagus. Udah bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas saran dan masukan teman. Mungkin kami akan perbaikinya nanti. Sekian dari kami, terima kasih.